Ini adalah bagian dari tasawuf. Ketika berbicara tentang tasawuf, maka di situ ada kajian ilahi anta maksudi. Wahai Tuhanku, engkaulah tujuanku. Jadi bukan kebahagiaan itu. Kebahagiaan itu jadi tujuan, saking dia menuhankan kebahagiaan tadi sampai lepas kontrol tuh. Lepas kendali tuh. Akhirnya membuat diri tersakiti dengan kebahagiaan padahal. Kemudian ada juga yang kenapa? Meninggal rupanya ibuku. Rupanya tambah lagi jenazah yang satu lagi. Kenapa? Anak yang tidak terima emaknya meninggal. Apa permasalahan ini? Ada hubungannya dengan pegangan. Selama ini selalu dijadikan ini sebagai Tuhan. Itu yang dikenalkan dengan konsep pegangan. Nanti kita usah arahkan. Ini menarik ini. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Pak Fakih selaku panitia dalam seminar proposal ilmu Al-Quran Tafsir. Kali ini kita berjumpa di dalam seminar proposal yang kemarin sudah kita tayangkan di YouTube, Isminanda tentang biopolar. Ini mau kita saksikan teman-teman sekalian bagaimana kepiawaiannya dalam menguasai bahan yang akan diseminarkan proposal. Ini sudah legal. Baik Isminanda, apa yang membuat Isminanda hadir atau tampil menjadikan biopolar ya, bipolar teman. Bipolar sebagai kata kunci utama dalam penelitian skripsimu. Ini nanti mau skripsi apa jurnal? Kemarin kan ada bilang mau jurnal kan? Tapi kalau jurnal hanya satu pembimbing, kemungkinan besar nanti pembimbingnya Ustadz. Jurnal. Tapi itu persetujuan Ustadz lagi, gimana menurut Ustadz? Ya udah, yang penting kayak mana ceritanya. Tapi yang jelas nanti kasih tahu Ustadz, nanti udah capek-capek gini rupanya bukan Ustadz pula jadi pembimbing. Iya. Ya, gitu ya. Baik, apa yang menjadikan Isminanda tertarik untuk menempatkan kata bipolar sebagai kata kunci penelitian dasar utamamu? Silakan, Isminanda. Pertama karena mengenai masalahnya Ustadz, masalah mengenai bipolar ini. Masalah awal yang saya angkat itu karena banyaknya keluarga atau orang tua yang nggak menyadari kalau keluarga dan lingkungan itu menjadi faktor yang paling besar dalam pembentukan karakter anak atau mental seorang anak. Jadi akhlak mulia dari orang tua tadi sangat menjadi pelukis yang paling utama dalam mental seorang anak tadi, Ustadz. Jadi kebanyakan orang tua sering membentak anaknya itu, dan menurut penelitian kalau bentakan dari orang tua itu bisa merusak jaringan otak gitu, Ustadz. Lalu jika saya lihat dari penelitian sebelumnya, ada yang mengatakan di Indonesia sekitar 6,0% penduduk yang berusia 15 tahun ke atas mengalami gangguan mental emosional yang setara jumlahnya sekitar 37.728 orang. Nah, masalah bipolar ini ada kaitannya dengan emosi, Ustadz, yaitu perubahan suasana hati atau emosi secara drastis. KBBI apa ngomong tentang bipolar itu? Kalau bipolar itu dia lebih ke bahasa ini, Ustaz. Bahasa KBBI belum cantumkan? Belum, Ustaz. Berarti KBBI akan mencantumkan itu setelah kamu menjadikan ini sebagai artikel atau sebagai skripsi. Berarti dia pertama nanti. Amin. Ya, namun di sini Ustadz mau kejelasannya. Apa kata yang kamu dapat definisi bipolar itu secara language atau secara bahasa? Itu dari mana kamu dapat pengertian itu? Dapat dari Halodoc, Ustadz. Coba silakan. Bipolar itu merupakan perubahan suasana hati atau emosi secara drastis, atau
Perubahan suasana hati secara drastis ini dapat mempengaruhi kebiasaan tidur, aktivitas, perilaku, maupun cara berpikir menurut beberapa artikel kesehatan. Dia nggak ada menggunakan singkatan apa, po, apa, lar, apa, atau bipolar, atau bipo, apa, lar, apa, nggak ada. Sejauh yang Nanda teliti Ustaz, belum ada Ustaz. Dia langsung gitu. Tapi itu menjadi catatan buat Nanda. Iya Ustaz. Ya, Nanda harus mencari tahu itu, harus cari tahu secara detail. Secara bahasanya. Iya, secara bahasa, jangan dari halodoc saja. Dia harus mempunyai referensi tetap. Karena ini menarik ini. Ya. Kenapa saya bilang menarik? Karena dalam kupasan kajian ini benar-benar mengangkat tentang apa yang sesungguhnya mau dikenalkan kepada masyarakat arti dari bipolar itu sendiri. Walaupun secara kontekstual bipolar itu adalah terjadi perubahan sikap gitu ya. Iya, Ustaz. Yang mengarah cenderungnya ke negatif atau positif? Dia gak menentu Ustaz. Dia kalau misalnya dia senang dia berlebihan. Kalau dia sedih dia juga berlebihan. Kadang beberapa kasus dia sampai bunuh diri. Gitu Ustaz. Bisa senang, bisa sedih. Iya, dia secara drastis. Yang jelas senang dan sedih ini berlebihan gitu. Iya, ya. Ustaz. Dia ketika senang berlebihan bisa jadi gila. Iya, karena dia masuk ke kalau dia sedih berlebihan bisa jadi bunuh diri. Putus asa gitu ya. Iya, gitu putus asa Ustaz. Dia gampang misalnya ada satu masalah kecil, tapi dia memperbesarnya gitu Ustaz. Itu gangguan itu seperti itu gitu Ustaz. Hanya hanya masalah perbedaan pendapat, tapi dia menganggap itu kalau pendapat itu nggak boleh berbeda dari dia gitu. Jadi dia emosinya sangat bergejolak gitu Ustaz. Gitu ya. Oke, Ustaz belum mendapatkan. Iya. Baik. Nah, sekarang coba kamu kaitkan berupa latar belakang masalah sehingga judul ini menarik untuk diangkat dengan tema korelasi sabar dalam mengatasi gangguan bipolar dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155. Silakan. Nah, jadi dalam nuansa kehidupan Ustaz, nuansa Islam itu sangat perlu, termasuk dalam psikologi. Karena bipolar ini masuk ke dalam kajian psikologi Ustaz. Nah, jadi beberapa dokter mengatakan kalau bipolar ini nggak bisa sembuh secara total. Karena dia dipengaruhi, dia nggak bisa dengan obat aja, tapi dia juga dengan terapi, mulai dari cara dia mengatur emosi gitu, atau enggak dokter menyarankan juga dia lebih mendekat kepada agama gitu Ustaz. Karena dia bisa membuat lebih tenang gitu Ustaz. Makanya Nanda ambil dia korelasi sabar di situ. Satu sisi menanggapi dia ke arah negatif, sisi lain dia menghadapi kepada arah positif. Coba dudukkan itu dulu. Maksudnya gimana? Diduduk. Kan tadi ada yang mengatakan bahwa sisi lain secara emosi tak terkendali dan lain sebagainya, tapi ada juga yang mengatakan dalam kajian keagamaan dia masuk kepada lingkup. Ini dia maksudnya masuk ke agamaan itu untuk mengontrol emosinya gitu Ustaz. Jadi cara mengatasi bipolarnya tadi. Sekarang gini, bentar Ustaz mau dudukkan dulu. Bipolar itu kalau kita masukkan antar penyakit dan obat, dia di mana tempatnya? Penyakit dan obat Ustaz. Dia kalau Ustadz kasih pilihan posisi bipolar ini antara penyakit dan obat, di mana tempat dia? Penyakit kah atau obat kah? Di penyakit Ustaz. Penyakit, dah satu selesai. Berarti dia adalah bagian yang perlu disembuhkan. Iya. Dan saran dokter itu salah satu cara penyembuhannya itu dengan yoga misalnya Ustaz, untuk mengatur emosi. Baik, satu. Udah paham masuk Ustadz tadi ya? Udah paham gaya Ustadz tadi ya? Bahwa Ustadz ingin memberikan kepada penonton dan juga pemirsa, juga yang hadir di tempat ini,
paham kompetensi bipolar itu apa, bipolar itu apa, kompetensi bipolar itu apa, eksistensi bipolar itu apa, ya, apakah dia sebagai obat atau sebagai penyakit. Satu, tadi udah dikatakan dia sebagai cenderung penyakit. Kepada penyakit, berarti merasakan. Oke, sekarang masuk yang kedua. Sekarang penyakitnya itu berbahaya atau tidak berbahaya, alias prosentasenya tuh 80 ke atas persen atau 50 ke bawah persen. Kalau dalam keadaan emosinya berubah menjadi perihal buruk, Ustadz, kan dia ada yang bisa sampai bunuh diri. Jadi menurut Nanda dia bisa buruk gitu, Ustadz, karena bisa membuat orang sampai bunuh diri. Gitu ya. Jadi menurut Nanda tadi bahwasanya ini adalah penyakit yang berbahaya. Oke, udah selesai tadi kan? Pertama tadi bahwa dia ada bipolar itu ada suatu yang negatif alias penyakit. Yang kedua dia berbahaya, ya kan? Yang ketiga bentuknya seperti apa? Dia perubahan emosi doang, Ustaz. Hanya perubahan emosinya gitu. Bisa lebih dirincikan lagi? Kasusnya, Ustaz. Kasus. Ada salah satu film yang mengangkat yang menjadi pemeran utamanya itu mengidap gangguan bipolar, Ustaz. Jadi dianya itu sedang presentasi di kelas. Lalu seperti debat gitu, Ustaz. Dia berusaha mempertahankan jawaban dia. Sehingga ada satu jawaban yang bertentangan dengan dia langsung marah secara meledak-ledak gitu saat marahnya. Lalu dari film itu juga dia tidak diizinkan oleh orang tuanya untuk bernyanyi. Sementara dia menganggap kalau dia sedang konser itu dia ini tenang gitu, saat merasa diri dia tenang. Tapi orang tuanya nggak ngizinkan. Jadi saat dia ketahuan orang tuanya sedang konser, langsung dihentikan sama orang tuanya, dia langsung lari, marah, dan dia mau bunuh diri gitu, Ustaz. Di film itu seperti itu, Ustaz. Judul filmnya Kukira Kau Rumah. Ustaz. Bipolar ini berarti tekan batin ya? Iya, Ustaz, mengarah ke batin dia. Baik, jadi intinya tadi bahwa jelas dapat bipolar ini adalah sosok yang tertekan batin dari dia punya kebiasaan atau punya cita-cita tak tersampaikan bahkan dilarang dan dihadang. Oke, itu bisa satu seperti itu. Iya, Ustaz. Ketika apa yang dia inginkan nggak tercapai, dia nggak bisa gitu. Nah, ketika apa yang diinginkan tidak tercapai dan ini semakin rutin dan semakin membuat dia tidak mengakui dirinya sebagai orang yang harusnya didukung oleh orang tua dan orang yang dekat, akhirnya menjadi meledak. Iya, Ustaz. Dia meledak. Gitu ya, ini bipolar. Ini bipolar. Nah, itu bipolar. Tapi ada tadi yang menarik Ustaz ingin mendapatkan, ada bisa senang kali langsung gila atau sedih kali langsung bunuh diri. Itu kayak mana maksudnya? Senang dia itu berlebihan gitu, Ustaz. Kalau kita kan biasa senang, ya udah senang biasa aja gitu. Oh iya alhamdulillah gitu. Dia nggak sampai bisa loncat-loncat gitu. Terus bisa terlalu pamer ke yang lain kayak gitu, Ustaz. Itu juga termasuk bipolar. Iya, Ustaz. Karena dia perubahan emosinya drastis gitu, Ustaz. Dan dia bisa dalam satu waktu bisa bersamaan gitu, Ustaz. Misalnya dia posisi lagi senang. Terus ada orang yang menyinggung dia langsung tiba-tiba bisa meledak langsung tiba-tiba gitu, Ustaz. Langsung marah semarah-marahnya. Padahal dia dalam keadaan lagi tenang-tenang aja sebelumnya. Baik, jadi kesimpulannya dalam rencana penelitian Ismunanda adalah menjelaskan tentang sosok manusia dalam kejiwaannya, psikisnya, ya, menampilkan kondisi jiwa yang tak terkendali. Ketika bahagia, dia kebagian berlebihan sehingga meresahkan orang sekitarnya, bahkan dia sendiri tidak bisa mendudukkan kemana arah kebahagiaan itu ditempatkan. Sehingga bisa jadi sampai tak tahu dia tadi saking bahagianya
rupanya depan ada jurang dia pun lompat saking bahagianya. Padahal itu bisa saja membuat dia jadi berbahaya mati atau terbunuh. Ya, yang kedua adalah tadi yang sedih ya. Baik, sekarang Ustadz mau lihat bagaimana Nanda menjadikan ini sebagai bagian yang dikorelasikan dengan sabar. Bagian ini Ustaz, kan di dalam ayat kan dikatakan dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Itu kembali kepada yang kasus tadi Ustaz, yang dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan sehingga dia emosi dengan secara meledak-meledak gitu Ustaz, meledak-ledak. Gitu. Jadi dia seperti tidak mensyukuri apa yang udah diinikan gitu, Ustaz. Sementara kan Allah mengatakan kalau sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Oke. Berarti bisa kita simpulkan Nanda, di sini kamu ingin menampilkan orang bipolar itu nggak punya pegangan. Iya, Ustaz. Memang Ustaz. Rata-rata segitu karena dia kurangnya ilmu agama gitu, Ustaz. Karena pegangan itu dia tidak jumpai sehingga ia yakini yang dipegangnya itu adalah sesuatu yang mendatangkan bahagia, dan bahagian itu dia tuhankan sampai kebahagiaan tak terkendali, atau dia tidak dapat kebahagiaan itu sehingga datang kesedihan. Kesedihan itu membuatnya menjadi frustasi dan bisa stres atau meninggal dunia. Ya, ini dua-dua adalah membahayakan. Itu berawal dari pegangan. Ustaz rasa itu bisa jadi catatan kamu bahwa bipolar ini dapat dikaitkan kepada kondisi individu yang tidak memiliki pegangan hidup. Siapa maksudnya itu? Tuhan. Maka di situ nanti baru dikaitkan dengan sabar. Kan bilang sabar-sabarnya nggak tahu kita sabar apa maksudnya ini. Itu kali alladzina idza asobat musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Paham Mas Ustaz? Paham Ustaz. Nah, terakhir ini menarik Nanda, Pak Paki, bahwa kajian sabar ini masuk Pak Paki. Ya, ini termasuk bagian dari makomat. Di antaranya adalah sabar. Nah, baik. Jadi ini masuk Ustadz tadi ya. Ini adalah bagian dari tasawuf. Ketika berbicara tentang tasawuf, maka di situ ada kajian ilahi anta maksudi. Wahai Tuhanku, engkaulah tujuanku. Jadi bukan kebahagiaan itu. Kebahagiaan itu jadi tujuan saking dia menuhankan kebahagiaan tadi sampai lepas kontrol tuh. Lepas kendali tuh. Akhirnya membuat diri tersakiti dengan kebahagiaan padahal. Karena ada yang dapat, 1 triliun. Kan ada yang meninggal. Kemudian ada juga yang kenapa? Meninggal rupanya ibuku. Rupanya tambah lagi jenazah yang satu lagi. Kenapa? Anak yang tidak terima emaknya meninggal. Apa permasalahan ini? Ada hubungannya dengan pegangan. Selama ini selalu dijadikan ini sebagai Tuhan. Itu yang dikenalkan dengan konsep pegangan. Nanti kita usah arahkan. Ini menarik ini. Ini menarik ini. Ini bagian kepiawaian mahasiswa ilmu Al-Quran tafsir untuk dapat mengenalkan kepada masyarakat umum bahwa mahasiswa tafsir, ilmu Al-Quran tafsir punya peran untuk dapat mengenalkan muatan-muatan Al-Quran yang bisa eksis dengan kondisi yang lagi gaul saat ini, bipolar kah, ya self love lah dan lain sebagainya, hingga akhirnya orang akan melihat tuh kalau mau melihat penyelesaian masalah di ilmu Al-Quran tafsir. Karena gitu Pak Fakih, selama ini kan bagiannya cuma metode tafsir, teks original, ya kan, mana ayat Al-Quran yang sudah langka, tapi kita kurang menampilkan muatan tentang hal ini. Ternyata tembus, bila ini maju dan insya Allah dapat terpana kalangan pembaca, KBBI akan menjadikan apa yang bisa Nanda hadirkan di situ. Apa itu bipolar? Itu nanti masuk dalam nanti saya arahkan. Ya, karena tadi saya tanya, ada nggak bipolar dalam KBBI? Belum. Ayo kita jadikan ilmu Al-Quran tafsir.
hadir untuk memberikan pengertian secara tekstual apa itu bipolar. Ya, Ustaz. gitu ya. Baik, ini menarik sekali Pak Pakih. Ini alhamdulillah sangat menarik. Sayang kalau nggak diterima ini. Suatu kerugian besar bagi prodi ilmu Al-Quran tafsir. Karena ini akan betul-betul menjadi sumbangsi yang luar biasa. Ya, ini nggak tahu kita bisa-bisa 10 kelas atau 20 kelas besok datang masuk orang masuk ilmu Al-Quran tafsir. Ya, gitu ya. Insya Allah, tapi terserah. Tapi Ustaz azankan ini adalah sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru yang sayang kalau ini nggak diartikelkan, dijurnalkan. Karena kamu akan menjadi bagian dari bipolar itu. Ketika kamu yang kenal bipolar, tiba-tiba orang yang mempublikasikan. Nanti lama-lama yang menulis bipolar jadi bipolar. Betul nggak? Ya kan? Karena dia udah nyaksikan KBBI nggak ada bipolar. Teori dia hafal, tiba-tiba itulah tadi. Nah, di samping inilah jadi tunjukkan pada prodi, pada fakultas, pada UINSU, pada UIN yang lainnya bahwa UINSU, Fakultas Studi dan Studi Islam, Ilmu Al-Quran Tafsir di tahun 2024 telah eksis menghadirkan definisi dari bipolar itu menurut Ismunanda dari analisa yang dibangun. Loh itu saya tantang loh, nanti saya bantu. Ya, kayak gitu ya. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.